Bapak Ibu sekalian, pemerhati pemirsa Jumat Sharing yang saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Witono, Widya Eswara BKKBN DIY, bermaksud menyampaikan pengalaman selama saya 37 tahun bekerja di BKKBN. Karena bulan depan saya sudah purna tugas pada usia 65 tahun. Saya menyampaikan pengalaman ini dengan harapan untuk bisa memotivasi teman-teman sekalian dalam melaksanakan tugas sehari-hari dengan penuh semangat, dengan harapan bisa berhasil dengan baik. Yang pertama kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, teman-teman Widya Eswara, teman-teman PKB, dan teman-teman staf atau bahkan juga pimpinan yang ada di BKKBN. Kami sampaikan bahwa regulasi yang terkait dengan program kependudukan itu dulu yang mendukung adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 92. Itu tentang apa? Adalah perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. Setelah pada suasana nuansa otonomi daerah, undang-undang itu diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Undang-undang itu perubahannya tidak terlalu signifikan secara isi, tetapi secara kontekstual kaitannya dengan penerapannya perubahan sangat signifikan, karena harapannya dengan Undang-Undang 52 itu sudah dilaksanakan dengan otonomi daerah. Sehingga yang bertanggung jawab, yang wajib untuk melaksanakan secara penuh itu adalah daerah. Dengan otomatis panduan dan guidance dari pusat. Itu nuansa Undang-Undang 52 tahun 2009 itu seperti itu. Yang semula Undang-Undang 10 itu PKS ya, perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. Sedangkan kalau yang Undang-Undang 52 itu perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, titik gitu. Jadi tidak ada sejahteranya. Bukan berarti karena masyarakat Indonesia itu sudah semuanya sejahtera, tetapi dengan kata-kata sejahteranya itu hilang, itu justru yang mendapatkan amanat untuk pelaksanaan undang-undang itu menjadi kementerian, lembaga, sektor, instansi itu menjadi lebih luas. Karena hampir semua kementerian lembaga itu kan terkait dengan keluarga. Itulah nuansa otonomi, nuansa perubahan maksud dari amandemen undang-undang dari 10 ke 52 itu begitu. Selanjutnya yang akan saya sampaikan terutama adalah pengalaman pribadi gitu. Yang selama 37 tahun ini kalau memungkinkan akan saya sampaikan tidak lebih dari 37 menit gitu. Jadi ya hanya secara singkat saja. Saya Widya Eswara yang diangkat sama dengan teman-teman yang formasinya Widya Eswara itu. Bahkan dulu saya masuk itu
Pak Witono masuk itu belum ada Widya Eswara. Jadi lahirnya itu lebih dulu sebelum Widya Eswara ada itu sudah lahir saya sebagai istilahnya sebagai pelatih gitu. Jadi pelatih di lembaga diklat BKKBN itu yang mengajar itu namanya pelatih. Saya memang formasinya 2 orang saat itu tahun 85 akhir 86 awal itu sebagai pelatih itu dibutuhkan 2 orang, yang satu dari psikologi, yang satu dari IKIP namanya. Saya yang dari IKIP itu, yang sekarang IKIP itu Institut Keguruan Ilmu Pendidikan gitu, memang dibutuhkan. Kemudian yang sekarang namanya kalau Jogja namanya UNY itu, Universitas Negeri Yogyakarta itu. Penempatannya di situ di Latbang itu sebagai pelatih itu. Karena substansi yang diperlukan itu adalah kependudukan. Saat itu saya dari geografi kependudukan, jadi pendidikan geografi kependudukan saya masuk memenuhi formasi itu gitu. Pertama langsung masuk di situ di Latbang. Ya kalau yang namanya pegawai, calon pegawai itu sebagai staf gitu, namanya dulu staf penilaian dan pelaporan diklat gitu. Jadi pelaporan diklat itu melaporkan semua kegiatan pelatihan itu, yang penilaian itu melakukan penilaian termasuk yang namanya sekarang evaluasi pasca pelatihan itu gitu. Itu saya awalnya di situ. Teman-teman sekalian, saya akan menyebutkan satu kalimat bahwa yang namanya pengalaman kerja itu berbeda dengan masa kerja, teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian. Yang saya maksudkan, saya itu baru bekerja setengah tahun gitu. Kemudian sebagai pelatih itu dikirimlah saya sebagai peserta pelatihan di Bogor gitu. Sebagai peserta pelatihan di Bogor ada pelaporan diklat pola baru gitu. Begitu saya mengikuti pelatihan di Bogor itu, teman-teman, pulang itu ada komen dari teman sebagai pelatih itu bocah cilik kok wis tekan ngendi-ngendi gitu. Anak kecil kok sudah sampai di mana-mana, maksudnya gitu. Nah, itu nuansa wujud pengalaman yang saya sampaikan. Intinya saudara, dalam melaksanakan tugas ini lakukanlah sebaik-baiknya. Saya dengan setengah tahun itu melakukan tugas dengan baik, melaksanakan draft pelaporan itu dengan baik. Akhirnya begitu ada pelatihan pola baru yang dikirim saya. Sementara ada teman pelatih yang lain yang sudah lebih tua, tetapi mungkin saya tidak menyampaikan pekerjaannya tidak baik gitu ya. Tapi pimpinan saat itu melihat rasanya yang bisa melakukan tugas untuk yang dikirim ke Jakarta itu rasanya kok orang ini. Lah orang ininya itu jatuhnya ke saya, teman-teman. Itu yang saya maksudkan. Jadi di dalam melaksanakan tugas itu lakukanlah sebaik-baiknya. Yang berikutnya, teman-teman sekalian, saya di Latbang itu berikutnya sebagai diangkatlah itu sebagai pelatih definitif ya. Tadinya kan capek. Kalau dulu capek itu 2 tahun, teman-teman sekalian. Yang capek ini selama 2 tahun itu harus mengerjakan penuh apapun yang diberikan pimpinan itu, baru berikutnya mengikuti pelatihan prajabatan itu, untuk berikutnya baru diangkat sebagai PNS itu. Nah, selama menjadi capek ini saudara, sebelumnya BKKBN itu mempunyai program yang menurut saya sangat bagus. Jadi semua pegawai yang sarjana dan sarjana muda itu ditugaskan di lapangan. Ditugaskan di lapangan itu selama 6 bulan, yaitu sebagai melaksanakan tugas sebagai PLKB itu 3 bulan gitu. Kemudian
melaksanakan tugas sebagai namanya dulu pengawas PLKB gitu. Kalau sekarang mungkin ya koordinator PKB gitu ya, itu begitu di kecamatan itu. Nah, pegawai baru tadi itu diminta untuk melaksanakan tugasnya gitu, melaksanakan tugasnya petugas lapangan KB PLKB tadi itu, dan yang 2 bulan pengawasnya, koordinatornya itu gitu. Baru yang 1 bulan berikutnya untuk menjadi 6 bulan itu saudara, itu masing-masing minggu selama 1 bulan itu 4 minggu itu melaksanakan tugasnya sebagai staf di kabupaten. Saya sampaikan saudara, dulu BKKBN itu namanya apa, vertikal sampai kabupaten itu. Jadi kepalanya kabupaten itu eselon 3 itu ya kepala kantor BKKBN kabupaten gitu. Itu eselon 3 kepalanya. Kemudian di bawahnya itu ada 4 kepala seksi. Kepala seksinya itu seksi operasional lapangan, kemudian P2P itu pengolahan data, penyiapan informasi itu gitu, kemudian pengawasan, yang satu adalah tata usaha di kabupaten itu. Nah, pegawai baru tadi itu mutar di situ, mutar ke empat seksi di kabupaten itu. Jadi belajar seksi di kabupaten itu, 4 seksi itu tugasnya apa saja gitu, itu selama 1 bulan, masing-masing 1 minggu. Yang sebelumnya di provinsi sudah diisi itu, namanya orientasi tugas itu, namanya masing-masing kepala bidang di provinsi itu mengajar selama 1 hari gitu. Jadi pembekalannya itu 1 minggu. Yang 1 hari itu masing-masing bidang adalah begitu gitu. Itu pengantar saya untuk yang di Latbang, tugasnya sebagai seperti itu. Yang berikutnya ya sebagaimana pegawai baru, saya dalam 1 tahun itu mengikuti 4 kegiatan pelatihan gitu. Dulu namanya untuk generasi muda itu namanya pendidikan KB bagi generasi muda gitu. Kemudian yang untuk pemberdayaan masyarakat itu untuk PLKB-nya gitu. Jadi ada untuk generasi muda, kemudian ada untuk PLKB, kemudian ada untuk namanya manajemen operasional gitu. Manajemen operasional lapangan gitu. Itu saya mengikuti pelatihan itu, yang pesertanya adalah kepala seksi di kabupaten gitu, dan yang mengajar adalah kepala bidang di provinsi gitu. Ini gambaran pengantarnya saya capek gitu di BKKBN seperti itu. Yang berikutnya adalah kaitannya dengan kedeklatan ya teman-teman sekalian. Di Jogja ini dulu hampir semua kegiatan pelatihan itu mesti menginap gitu. Karena ya dulu Kulon Progo, Gunung Kidul itu jaraknya cukup jauh gitu dulu, karena kendaraannya terbatas gitu. Sepeda motornya ya sepeda motor dinas itu sudah ada untuk pengawasnya. Untuk PLKB-nya saat itu belum lengkap itu, belum ada kendaraan dinas untuk PLKB itu, belum ada itu. Jadi ini gambaran singkatnya yang pasti. Jadi dilaksanakan di diklat itu dengan menginap gitu ya. Harapannya kalau penyelenggara pelatihan itu, kalau pesertanya itu malam juga mengikuti pembelajaran, kemudian paginya harus setengah 8 sudah mengikuti, itu kan kalau diinapkan memang saat itu segala sesuatunya termasuk pendanaannya itu bisa memungkinkan gitu. Ini di Latbangnya. Kemudian teman-teman yang kedua, yang namanya Widya Iswara itu kan penugasannya tidak hanya di Latbang gitu, tetapi juga disertakan untuk di bidang lain gitu. Di bidang lain saya mulai misalnya yang terkait langsung itu adalah di bidang keluarga sejahtera ya, KS itu, yang
di situ tugasnya yang dilibatkan untuk Widya Aswara itu cukup banyak gitu. Karena apa? Karena setiap saat, karena setelah selesai ada kegiatan pelatihan yang teknis seperti itu kaitannya dengan pengembangan masyarakat gitu kan, yang melaksanakan kan bidang KS itu koordinasinya di lapangan oleh PLKB itu gitu. Sehingga Widya Aswara juga dilibatkan itu setiap kegiatan pembinaan yang terkait dengan kegiatannya bidang KS itu mesti dilibatkan. Misalnya BKB, teman-teman sekalian. Nah, BKB itu saudara-saudara harus memahami bahwa intinya yang namanya BKS yaitu BKB, BKR, BKL itu termasuk sekarang UPPKA yang dulu UPPKS, sebelumnya awal-awalnya juga UPPKA gitu. Itu adalah untuk memelihara kelestarian ber-KB, saudara. Gitu. Karena apa? Karena kalau saya tidak menyampaikan itu, kadang-kadang terlepas yang saya maksudkan, perhatiannya itu melakukan pembinaan BKB itu, tetapi tidak menanyakan kesertaan ber-KB di wilayah itu yang menjadi anggotanya itu bagaimana, itu nggak ditanyakan. Padahal intinya itu yang namanya BKB itu benar melakukan pengasuhan, benar untuk meningkatkan pengasuhan anak itu dengan baik gitu. Tetapi harus tidak lupa melakukan pembinaan yang anggota BKB itu, yang ibunya itu menjadi peserta KB itu, yang sekarang menjadi peserta KB itu jangan sampai bulan depannya DO, jangan sampai tahun depannya drop out, tidak menjadi peserta KB lagi. Padahal sebenarnya belum menginginkan tambah anak. Gitu, ini sangat penting gitu. Itu kaitannya dengan BKB dan perlunya perhatian terutama untuk poktan yang namanya BKB ini, saudara, karena anggotanya itu otomatis pus muda. Pus muda itu ya pus yang anaknya ya umurnya baru 20-30 tahun itu kan pus muda gitu. Nah, ini sangat potensial. Nah, peserta KB itu calon peserta KB itu kalau pus muda, kalau paritas rendah, maksudnya itu jumlah anaknya itu belum banyak, hanya 1 atau 2 itu perlu mendapatkan prioritas betul gitu. Karena kalau sudah anaknya lebih dari 3 bahkan begitu, itu terlambat gitu. Kita sebagai petugas terlambat untuk mengantisipasi itu karena jumlah anaknya sudah terlanjur banyak. Oleh karena itu betul-betul itu perlu diperhatikan, anggota BKB ini di samping berperan penuh untuk pengasuhan pada anak ini adalah untuk meningkatkan kesertaan ber-KB-nya. Yang harapannya menjadi peserta KB itu adalah yang jangka panjang, karena pengaruhnya terhadap program itu cukup besar kalau yang namanya peserta KB jangka panjang itu. Kalau jangka pendek itu mudah DO. Nah, begitu mudah DO itu kemungkinan berikutnya akan bisa mempunyai anak gitu. Padahal sebenarnya kalau ditanya itu belum pengen punya anak lagi gitu. Berikutnya ada yang namanya BKR, itu penting sekali. Karena apa? Karena remaja itu ya mau tidak mau dalam waktu dekat 5-10 tahun berikutnya itu akan menjadi pasangan usia subur, akan menikah, akan berkeluarga, yang itu perlu disiapkan. Dan BKR ini dengan sasaran ibu-ibu, bapak-bapak atau keluarga yang mempunyai remaja ini, kalau tidak dilakukan pembinaan itu kenakalan yang namanya remaja itu tidak bisa ditututi, dikejar gitu oleh orang tuanya gitu. Nah, ini kalau sampai terjadi
itu kontrolnya itu relatif agak sulit begitu teman-teman sekalian gitu. Oleh karena itu BKR ini sangat penting dan bahkan didampingi juga yang sasaran langsungnya kepada remaja itu adalah PIK remaja itu, PIK mahasiswa itu gitu, itu sangat penting. Yang berikutnya yang ketiga yang kaitannya dengan Bina Keluarga Sejahtera adalah BKL. Jadi yang sudah menjadi istilahnya Pornabus gitu yang tergabung di dalam BKL ini gitu. Nah, ini kalau yang perlu saudara ingat bahwa yang namanya BKL itu sasaran langsungnya itu dua. Jadi keluarga yang mempunyai lansia itu sekaligus lansianya gitu. Nah, yang kadang-kadang terbina dengan baik itu kalau BKB, BKR, BKL-nya itu hidup gitu. Nah ini lansianya mungkin tidak mendapatkan perhatian. Yang itu sangat penting mestinya. Nah, karena apa? Karena kaitannya dengan kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi lansia itu perlu mendapatkan perhatian karena sudah resiko-resiko penyakit kaitannya dengan kesehatan reproduksi itu perlu diperhatikan, yaitu perlunya mungkin pap smear dan sebagainya itu perlu diperhatikan. Yang terakhir kaitannya dengan BKS itu Bina Ekonomi Keluarga BEK yang sekarang UPPKA, kemarin UPPKS itu. Ini sangat penting karena apa? Karena kondisi di masyarakat itu Pak petugas gitu, Pak PLKB gitu, Pak Widya Iswara gitu. Saya ini sudah ikut KB dari kemarin gitu. Tapi kok ya masih miskin saja ya. Kok ya masih melarat saja ya. Oh gitu ya gitu. Nah, kita sebagai petugas harus tanggap. Untuk mengisi itu caranya bagaimana diberikan bantuan modal sederhana, secukupnya tidak tinggi, tetapi bermaksud untuk membentuk bina gitu. Bina wirausahanya itu, mau berusahanya itu gitu. Jadi yang penting tidak menyukupi semua kebutuhan untuk berusaha itu, tetapi untuk modal usahanya itu dicukupi. Ingin berusaha dengan gorengan gitu. Ya, bantuannya kira-kira 500.000 dengan untuk membeli wajan, untuk membeli minyak awal itu, kemudian untuk membeli bahan baku gorengan itu, itulah yang diperlukan. Dan bantuan BKKBN tidak pernah besar. Itu seperti itu karena intinya adalah untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaannya itu gitu. Ini yang perlu mendapatkan perhatian khusus gitu. Yang bidang-bidang lain semuanya terkait teman-teman sekalian. Kalau Pak Dewitono itu yang dilibatkan, kalau misalnya di admin itu teman-teman bisa berperan biasanya itu sebagai penilai lomba gitu yang dilakukan oleh Balila itu sekarang gitu ya. Penilaian KB Lestari itu 10 tahun, 20 tahun gitu. Kelemahan yang ada kaitannya dengan lomba yang 20 tahun ini prakteknya sangat sulit dilakukan, sangat sulit itu pesertanya sebenarnya karena dipersyaratkan di situ adalah harus PUS yang mestinya kalau Lestari 20 tahun itu penilaiannya tidak dipaksakan harus sudah masih PUS gitu, karena kalau masih PUS justru kemungkinan administrasi itu terjadi penyimpangan itu mungkin sekali. Ini saya menyampaikan begini kalau mungkin ada yang pemirsa itu penentu kebijakan katanya dengan indikator penilaian KB Lestari yang 20 tahun itu yang penting perannya itu gitu, yang penting perannya itu di situ dan penggunaan kontrasepsinya betul-betul
20 tahun itu ini kaitannya dengan apa, program yang khusus kaitannya dengan penggunaan kontrasepsi. Teman-teman sekalian, kami berpesan untuk teman-teman itu ya, kalau masa sekarang ya yang namanya KIE, penyuluhan atau mungkin bahkan konseling itu harus betul-betul sudah melibatkan, dilihat dari kesehatannya. Program ini namanya dulu reproduksi sehat gitu ya. Jadi sekarang dipandangnya tidak hanya reproduksi sehat tetapi kesehatan reproduksi. Kalau reproduksi sehat itu sederhananya bereproduksi itu pada usia yang sehat atau secara sehat gitu. Itu titik beratnya di situ. Tapi kalau kesehatan reproduksi unsurnya menjadi sangat luas. Mulai dari keluarga berencana itu sendiri, kemudian sampai ke kesehatan ibu anaknya gitu, itu kemudian kesehatan reproduksi remaja sampai ke kesehatan reproduksi lansia. Ini merupakan kesehatan reproduksi yang ini kami tidak bisa menguraikan satu persatu karena waktunya sangat terbatas, sehingga kami secara garis besar kaitannya dengan penggunaan kontrasepsi itu, teman-teman kalau berhubungan dengan masyarakat ya utamakanlah, prioritasnya adalah yang saya sebutkan tadi itu, yang muda paritasnya rendah. Jadi yang masih muda, yang jumlah anaknya belum banyak itu ya tidak lebih dari 2 itu. Ini saya berpesan itu karena sangat efektif ke programnya begitu. Ini jadi yang program itu teman-teman sekalian kaitannya dengan perkembangan program yang sekarang itu kepala kita Pak Hasto, kemudian kalau kepala perwakilan DIY itu sekarang itu Bu Andi Rita Mariani, Dr. Anda MPD, itu concern ke situ masing-masing tempat itu. Jadi Pak Hasto, kemudian kepala perwakilan itu mempunyai kebijakan yang dioperasionalkan di daerah ini, itu sangat tepat. Karena apa? Karena kalau tidak dikejar itu melalui program KB penggunaan kontrasepsi, yang harapannya dengan penggunaan kontrasepsi itu berpengaruh untuk menurunkan resiko untuk terjadinya kemungkinan bayi itu stunting, nanti terlambat. Jadi mutlak itu harus disukseskan. Kalau istilahnya kaper itu jangan puas dengan kuantitas yang dicapai itu, tetapi dengan meningkatkan kualitas itu bagus sekali. Dan teman-teman sekalian, kalau yang namanya pimpinan itu visi yang dicapai itu dengan misi-misi yang ada itu adalah kesejahteraan gitu. Dengan maksud teman-teman sekalian, maksud saya dengan melaksanakan tugas dengan baik itu harapannya akan bisa lah tercapai kesejahteraan itu gitu. Ya, kesejahteraan pegawainya maksud saya gitu. Dengan datang tepat waktu gitu, itu berikutnya kalau bisa juga harapannya itu dengan datang tepat waktu itu diikuti dengan pulang tepat waktu. Nah, ini kesejahteraan pegawai itu akan tercapai, dan berikutnya
berimbas, berdampak ke kesejahteraan masyarakat secara umum. Kami kira itu yang bisa kami sampaikan untuk yang terkait dengan pengalaman saya bekerja di BKKBN, dan mudah-mudahan bisa ketemu di lain seri yang saya akan berusaha untuk menyampaikan yang terkait dengan suka dukanya gitu ya, enggak ada dukanya ya, suka-sukanya, kebanggaannya menjadi pegawai BKKBN, petugas bangga kencana. Itu aja, terima kasih atas perhatiannya, dan salam BKKBN, berencana itu keren. Salam petugas bangga kencana, sehat, semangat, luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.